Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita bab 2 tentang himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam himpunan. Jadi, di himpunan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal atau seperti ini ya. Contohnya, misalnya himpunan T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, antara 3 dan 4 itu ada angka nggak sih di tengah-tengah? Nggak ada kan? Nah, berarti himpunan T itu termasuk himpunan kosong dan anggota T adalah 0 atau tidak ada. Karena di antara 3 dan 4 tidak ada angka lagi, ya kan? Nah, yang kedua ada himpunan terhingga. Adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas. Jadi himpunan terhingga itu dia himpunannya terbatas. Misalnya, P adalah himpunan bilangan genap di bawah 5. Yang diminta adalah bilangan genap di bawah 5. Bilangan genap yang di bawah 5 itu ada angka berapa aja? Angka 2 dan 4. Maka dia terbatas karena kan yang diminta hanya bilangan genap di bawah 5. Maka anggota P adalah 2 dan 4. Yang ketiga ada himpunan tak terhingga. Nah, adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Contohnya, Q adalah himpunan bilangan cacah karena dia tidak menyebutkan sampai berapa, dia hanya bilang himpunan bilangan cacah. Nah, maka anggota Q, himpunan cacah dimulai dari angka berapa? Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia tidak terbatas ya. Yang keempat ada himpunan semesta. Adalah himpunan semesta atau semesta pembicara ya. Adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicara biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, jadi kalau himpunan semesta itu dia seluruhnya ya. Nah, himpunan S atau semestanya misalnya murid-murid di sekolahmu. Nah, anggotanya itu ada himpunan A, murid-murid di kelasmu. Jadi kalau himpunan semesta itu dia memuat semua anggota. Nah, misalnya himpunan semesta itu misalnya di sini ada C, 3, 5, dan 7 ya kan. Himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C. Yang di atas ini kan bisa juga jadi bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli. Jadi himpunan semesta itu dia memuat semua anggota. Jadi ini bisa juga jadi anggota bilangan ganjil, jadi anggota bilangan prima, jadi anggota bilangan asli. Nah, yang selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Dinotasikan, nah ini lambangnya ya, dibacanya bagian. A bagian B atau B bagian A. Nah, banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan ada soal yang ditanya banyaknya semua himpunan bagian adalah, nah ini rumusnya 2 pangkat N. Dengan N banyaknya anggota himpunan tersebut dari soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, yang B-nya anggota A yang genap, yang C anggota A yang lebih dari 3. Yang disuruh adalah tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Nah, dari soal kan kita sudah diketahui anggota A-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota B-nya anggota A yang genap. Nah, anggota A yang genap itu ada angka berapa aja? Angka 2 dan angka 4. Nah, maka 2 dan 4 itu bagian dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau bisa kita tulis ini B bagian dari A. Paham ya? Jadi 2 dan 4 itu ada di A kan? Nah, jadi makanya B bagian dari A. Nah, yang C-nya disuruh dari soalnya apa? Anggota A yang lebih dari 3. Yang lebih dari 3 itu angka berapa aja sih? Angka 4 dan angka 5. Maka 4 dan 5 juga bagian dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau bisa kita tulis C bagian dari A. Nah, ini 4 dan 5 ada di A nggak? Ada kan? Nah, maka bisa kita tulis C bagian A. Paham ya? Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan A 2, 3, dan 5. Berapa banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A? Kalau ditanya berapa banyak tadi apa? Berapa banyak himpunan bagian? Rumusnya apa? 2 pangkat N. Himpunan A-nya anggotanya ada berapa sih? Ada 2, ada 3, dan ada 5. Banyaknya anggota A ada berapa? Ada 3. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah 2 pangkat N anggota A. Jadi 2 turunin, 2 itu dari mana? Dari rumus. Pangkat 3, 3 dari mana? Dari sini banyaknya himpunan A, 1, 2, 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, maka himpunan bagian dari A adalah, ini kita tulis dulu, himpunan kosong. Terus yang kedua, angka 2 anggotanya. Terus angka 3, masukin satu-satu, angka 5. Terus 2 sama 3 kita tulis, 2 dan 3. Terus 2 dan 5. Terus 3 dan 5. Habis 3 dan 5 kita tulis semuanya 2, 3, dan 5. Nah, kita hitung ada 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Paham ya? Jadi banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah 8. Dan ini adalah anggotanya. Paham ya? Sekarang ada himpunan ekuivalen. Adalah himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggota kedua himpunan tersebut sama. Nah, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Banyaknya anggota A ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada 3. Himpunan B 4, 5, 6. Banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada 3. Karena sama-sama 3, maka banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Maka A ekuivalen dengan B karena dia jumlahnya sama. Banyaknya sama, sama-sama 3.